Kalau kamu payah membawa tidur matamu, maka kau peganglah Quran. Sebentar lagi kau ngantuk. Tapi kalau engkau payah menahan kantukmu, kau peganglah handphonemu, maka kamu tak ngantuk-ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Sadaqallahul Adzim. Pimpinan yang hadir yang dimuliakan Allah, wabil khusus kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di pagi yang cerah ini dalam suasana Ramadan dan hari yang ketiga dari ibadah puasa kita. Ada hari yang keempat? Tiga semua? Nah, tahu ada sudah hari yang keempat ya. Insyaallah. Yang penting kita bersyukur bahwa puasa kita tetap sama. Tidak ada yang berbeda. Betul? Karena tetap di tanggal 1 Ramadan. Nah, itu kesepakatannya. Kalau saya puasa enggak tanggal 1 Ramadan, beda tanggal itu enggak tahu tuh. Siapa puasa enggak tanggal 1 Ramadan. Kita tetap puasa tanggal 1 Ramadan. Mau dia hitungnya tanggal 11 atau 12, kesimpulannya tetap 1 Ramadan. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kesempatan ini kita sedikit merenungkan apa istimewanya Ramadan ini hadir dalam kehidupan kita. Allah sudah menetapkan ada bulan-bulan yang mulia. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Ketika para guru kita membahas tentang keutamaan bulan haram, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Hitungan bulan dalam Islam itu ada 12. Ya, masih ingat kita mulai dari Muharram berakhir dengan mulai Muharram akhirnya dengan apa ya? Mulai Januari berakhir dengan capek hafalnya. Gitu. Tapi kalau bulan haram memikir loh, apa ya? Mulai dari Muharram berakhir dengan Zulhijjah. Ya, ini harus kembalikan bahwa kita punya hitungan bulan yang dahsyat yang Allah sendiri yang menyebutkan. Allah sebutkan minha arba'atun hurum. 4 di antara bulan itu adalah bulan haram kata Allah. Apa bulan haram yang disebutkan? Kita ulang lagi. Mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi kata Nabi bainal Jumadi wa Sya'ban. Satu letakkan di antara bulan Jumadil akhir dan Sya'ban. Apa dia? Bulan Rajab. Ya. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Masuk enggak dalamnya Ramadan? Kenapa Ramadan enggak dimasukkan oleh Allah? Padahal Ramadan itu kan bulan yang sangat mulia. Atau ditambah jadi 5 gitu. Allah cuma tetapkan 4 ini saja, tidak disebutkan Ramadan di dalamnya. Ternyata Bapak Ibu, inilah rahasia indahnya Ramadan itu. Kenapa hari ini kita berada dalam Ramadan dan kemudian
syukur kita amat luar biasa karena doa kita diijabah sama Allah. Apa bukti doa kita diijabah? Dari Rajab kita ada doa tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami dengan Ramadan. Alhamdulillah, umur kita disampaikan Allah dengan Ramadan. Ada nggak orang yang sebelum Ramadan sudah diambil sama Allah? Banyak. Ya, alhamdulillah kita di antara orang-orang yang disampaikan oleh Allah bersua dengan Ramadan. Kita bersyukur. Lalu apa istimewanya Ramadan itu? Ya, sehingga kemudian kita perlu merenungkan pada pagi ini. Kata Nabi SAW, umat yang pertama masuk surga nanti adalah umat Nabi Muhammad. Ya. Tidak umat Nabi Nuh, tidak umat Nabi Musa alaihi salam, tidak umat Nabi Isa alaihi salam, tapi umat yang pertama masuk surga itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia enggak? Bahagia. Ya. Cuman masuk enggak kita dalamnya itu? Insyaallah. Nah, insyaallah ya. Itu dulu. Harus percaya diri, yakin dulu. Sementara umat terdahulu itu usianya panjang-panjang. Nabi Nuh itu hidupnya berapa lama? 1000 kurang 50. Berarti 950 tahun. Ya. Paling ke ujung paling pendek, sampai puncak yang paling singkat umur umat Nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena umur umatnya itu biasanya disesuaikan dengan umur nabinya. Kalau Nabi SAW mengatakan umur umatku itu baina sittina wa sab'ina, antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Jadi kita bisa hitung kan, kalau 60 sampai 70. Bapak udah berapa, Pak? 46. Masih muda Bapak ya. Seusia dengan saya 46 nih Pak. Ya kan? Itu yang paling senior siapa? Pak Haji. Oh, beliau. Tapi kok masih muda? Gitu ya. Berapa Pak? 58. Kalau seusia Nabi 63, tinggal berapa tahun lagi itu Pak? 5 tahun lagi. Jangan macam-macam ya Pak ya. Makanya rajin datang. Tinggal 5 tahun ke usia Nabi. Kalau dilebihkan Allah, itu rahasia Allah. Jelas baina sittin wa sab'in. Lalu ada nggak yang sebelum dari itu? Banyak. Cuma Nabi mengambil keumuman yang terjadi. Nah, inilah ring umat dalam umur dan waktu yang diberikan. Kalau umat terdahulu usianya panjang-panjang, kesempatan mereka ibadah juga lama-lama. Sementara kita ini umat yang paling pendek, kesempatan ibadah juga singkat. Kalau tadi kita ambil kesimpulan, walau kesimpulan itu Allah menetapkan adalah 5 tahun. 5 tahun itu lama atau singkat Bapak? Singkat sekali 5 tahun itu. Kalaupun ditambah sama Allah, tahulah sampai 70 tahun, masih tetap singkat. 60 sampai 70 itu pendek dibandingkan umat terdahulu. Lalu apa yang bisa melebihkan kita, lalu kemudian disebutkan bahwa kita masuk surga pertama di kalangan umat yang ada? Itulah rahasia Ramadan. Ya, itulah rahasia Ramadan. Makanya Ramadan itu bulan yang penuh dengan kenikmatan yang dahsyat, keistimewaan yang hebat, sehingga kemudian saking istimewanya Allah mengkhususkan Ramadan ini hanya untuk umatnya Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi menyebutkan Ramadan itu adalah bulan umatku, kata Nabi SAW. Maka apa yang kita ambil nanti dari renungan ini? Kita ingin menjadikan Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Maka kita ambil peluang yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi satu kenikmatan yang indah. Satu, kenapa Ramadan ini unggul dibanding bulan yang lain, sehingga kita wajib bersyukur memasukinya? Yang pertama, di dalamnya ada satu malam yang khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu, hitungan 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Jadi kalau ibu mendapatkan Lailatul Qadar selama 10 kali, arti 10 tahun lamanya dapat Lailatul Qadar, berarti usia ibu berapa? 830 tahun. Ya, sudah mendekati Nabi Nuh enggak? Kalau Pak Haji saya mendapatkan Lailatul Qadar itu selama 20 tahun, berarti 83 kali 20 tahun berapa? 1640
60 tahun. Sudah melebihi Nabi Nuh? Tidak. Ada nggak ini diberikan kepada umat sebelumnya? Hidangan kelezatan dan kenikmatan ini hanya diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Artinya apa? Kemurahan Allah dengan kasih sayangnya itu disiapkan untuk umat Nabi Muhammad. Inilah yang menyebabkan umat ini akan jadi unggul dibanding umat yang lain. Mau nggak kita ambil peluang itu? Ini yang jadi persoalan. Kadang-kadang umat kita sudah diberikan kemuliaan yang dahsyat, tapi tak banyak yang kemudian bertekad dan berazam untuk mengambil peluang untuk dekatnya kepada Lailatul Qadar itu. Sementara Nabi mengatakan Lailatul Qadar itu kecenderungannya yang paling dahsyat itu adalah asyrul awakhir min Ramadan, 10 akhir Ramadan. Yang terjadi di masyarakat kita apa? Ibadah Ramadan ini dijadikan seperti makan tebu, manis dipangkai, ambah di ujung. Ada nak tabu tu ke ujung makin mani? Kau sobok lo tabu mulut tu ingin lo makan tabu mulut tu apa lo rasa itu nak? Dipangkai manis di ujung lebih manis. Enggak ada. Tebu tu dipangkalnya manis, di ujungnya hambar. Nah, sekarang ni dalam kondisi hari ini baru pekan pertama, ini masih manis enggak di masjid-masjid? Oh, sopnya Masya Allah. Sopnya ramai gitu ya. Bahkan melimpah ruah, enggak muat lagi gitu kan. Coba makin ke ujung nanti hilang enggak sop tu satu-satu? Yang jadi pertanyaan, kita bagian orang yang hilang atau bagian yang bertahan? Alhamdulillah, tengok wajah-wajahnya. Betul kan, di bagian yang bertahan nih. Jangan-jangan ikut juga bagian yang hilang. Ya kan? Itu yang jadi catatan kita. Itu yang menjadi azam bagi kita sendiri. Akankah aku ini bagian yang hilang atau bertahan ya Allah? Sementara kenikmatan Ramadan itu engkau siapkan hidangan yang paling lezat itu di akhir, masa enggak mau mengejar yang akhir? Ya Pak. Logika sederhana berpikir manusia itu, kalau diletakkan di awal bulan, ya kan, ya, bonusnya cuman 1 juta, tapi di akhir bulan keluar bonus 100 juta, kita kejar nggak? Manusiawi ya, karena bentuknya apa? Materi yang wujud nyata dan bisa dicicipi langsung. Tapi kan ini khabar imaniyah. Bentuknya adalah kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman, yang mampu mempersiapkan diri untuk meraihnya, maka tak semua orang bisa mengejarnya. Disinilah orang yang lulus dan tidak lulus, sehingga dia bisa menjadi umat yang terbaik dibandingkan umat terdahulu. Bisa nggak dia melampaui umat terdahulu dalam berbagai amal soleh yang dilakukan? Di sini kata kunci yang harus kita jaga dan harus kita kejar dengan baik. Saya melihat alhamdulillah banyak hari ini yang mulai sadar. Ada yang dia pegawai, sengaja di 10 terakhir itu dia, ya, ada yang ambil cuti, ada juga yang begitu, ya kan? Kalau dia swasta kan seperti kami, bisalah mengkonsisikan karena waktunya bisa diatur, ya. Ada juga pengusaha-pengusaha yang kemudian menyiapkan harta terbaik untuk hanya fokus 10 terakhir itu di masjid. Ada juga pegawai-pegawai yang masih jam kantor, tapi dia berangkat dari kantornya dari masjid, ya, dia tetap ngantor nanti balik lagi ke masjid, ya, karena pakaiannya sudah disiapkannya di masjid. Ada yang begitu. Saking rindunya mereka untuk mendapatkan 10 terakhir yang luar biasa. Kadang-kadang ada kesedihan juga Bang, ya, kadang kita ngisi itikaf gitu ya, di Ar-Rahman, di berbagai masjid gitu, nanti saya tengok ini malam keberapa ya, malam 22 Ustaz. Oh, kenapa nggak ramai? Karena ini malam genap Ustaz. Nanti malam 23 Masya Allah ramai. Saya tanyalah bapak yang nggak temu malam 22, bapak tadi malam ke-22 itikaf enggak? Enggak Ustaz. Kenapa bapak nggak datang? Kan bukan malam ganjil Ustaz. Hebat pula manusia sekarang, ya. Dia pilih malam ganjil saja itikafnya. Kalau malam genap nggak perlu Ustaz, nggak turun Lailatul Qadar malam ini. Ini orang begini nggak akan dapat Lailatul Qadar, ya. Nabi SAW yajtahidu fi ashril awakhir min Ramadan. Nabi itu makin 10 akhir makin bersungguh-sungguh untuk tidak lepas dari Ramadan. Bahkan Nabi SAW mengatakan wa aiqadha ahluhu, dia akan membangunkan ahli keluarganya untuk sholat malam dipastikan 10 terakhir, gitu. Lady ingin dia apa awak? Ma, kalau 10 terakhir wo, jago malam yo. Lady ingin dia nyo. Apa sebenarnya lalu di rumah abah? Lalu cara waktu Ustaz gitu. Ya. Para Nabi mengatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi 10 terakhir itu mohon maaf mengikat sarungnya. Paham maknanya? Diikat sarung tu Pak. Ya. Artinya
minta izinlah sama ibu dulu, 10 terakhir Ramadan aku tidak bersamamu. Nah, itu nama ikat sarung. Ikut ndak? Sarungnya makin menjadi-jadi. Ya Rabb, bagaimana dia akan kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini harus dipikirkan dari sekarang. Maka rebut itu menjadi keutamaan yang luar biasa. Maka i'tikaflah, berniatlah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah mudahkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau Allah sudah memberikan kepada kita, maka itu pilihan-pilihan yang terbaik, yang Allah akan angkat derajat kita. Allah akan gugurkan semua dosa-dosa kita. Allah akan kabulkan semua doa dan permintaan kita. Itulah indahnya Lailatul Qadar yang Allah turunkan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan wajah-wajah yang hadir adalah wajah-wajah yang mendapatkan Lailatul Qadar tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ini rahasia yang pertama, kenapa Ramadan itu istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Yang kedua, Ramadan itu istimewa kenapa? Karena fihi unzila fihi al-Quran. Di dalamnya diturunkan Al-Quran, sehingga Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu adanya di malam-malam Ramadan. Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu sudah sempurna diturunkan. Bukan berarti Ramadan ini turunkan lagi, tidak begitu. Tetapi Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan, dan itu adalah sejarah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Maka Ramadan disebut bulan Al-Quran. Kalau Ramadan disebut bulan Al-Quran, maka amal yang spesial yang harus dikejar oleh umat ini adalah memperbanyak diri untuk membaca Quran dan berkali-kali khatam. Sudah juz keberapa? Ini Ramadan yang ketiga. Udah juz keberapa? Juz kedua. 5. Ada yang 10? Belum. Ada yang tidak satu juz sama sekali? Hah? Diulang dari awal, ya, agar hitungannya sempurna. Ulang lagi, itu ditandai, nanti lanjutkan lagi nanti setelah Ramadan. Ya, ulang dari Al-Fatihah lagi agar sempurna khatamnya sampai An-Nas lagi. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, rugi Bapak Ibu kalau tak bersahabat dengan Quran. Rugi. Dan menyebabkan kita menjadi umat yang selalu kalah dan tidak pernah jadi pemenang selagi Al-Quran itu tidak ada dalam dada dan diri kita. Kalau kita nggak hobi baca Quran, itu nggak ada kenikmatan. Karena Quran itu hanya diturunkan di bulan Ramadan dan dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad. Ya, ini istimewa Bapak Ibu, istimewa. Jangan dianggap sesuatu yang biasa. Saya selalu kadang-kadang sampaikan sederhana tapi perlu direnungkan. Kalau ada Quran, mohon maaf, kitab suci kita ini dibakar di Jerman, kan pernah ada? Dibakar gitu, lihat di YouTube, lihat TV live atau apa segala macam. Itu kira-kira timbul nggak semangat kita, emosi, marah gitu ya? Ada nggak? Bu, ada nggak marah? Kenapa ibu marah? Kan jauh tuh di Jerman, awak di Siko mah. Kenapa ibu berang loh? Kira-kira kenapa? Kenapa ibu marah gitu? Quran dibakar di sana. Kita di sini jauh tuh negaranya. Tapi ibu marah. Kenapa ibu marah? Pak, kenapa marah, Pak? Karena kalamullah kalamullah dihina-hina. Ya kan, dilecehkan. Iya kan? Iya. Kita juga marah. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Saya ingin bertanya, ada Quran dalam rumah kita, ada Quran di kamar kita. Pernah nggak kita membacanya? Ketika Bapak Ibu nggak membacanya atau kemudian dibiarkan saja, Bapak Ibu marah nggak? Kenapa Quran nggak pernah dibaca, kita nggak pernah marah? Ketika Quran di sana kemudian dibakar, kita marah. Quran di depan rumah, dalam rumah, di kamar kita nggak pernah dibaca, Bapak Ibu nggak marah. Sebenarnya juga kita menghinakan Quran itu sendiri karena kita nggak mau membacanya. Quran itu diturunkan adalah untuk dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama sekali disuruh membaca. Maka hari ini ada kajian-kajian yang disebut dengan Ayyamul Quran, 1 hari bersama
Al-Quran. Saya tanggal 17 nanti ngisi kajian itu. Ayyamul Quran, hari bersama Al-Quran. Energi Al-Quran itu dahsyat. Dahsyat. Makanya selagi umat ini tak bersahabat dengan Quran dan tak mau membaca, mendengarkannya, maka kemuliaan kita tidak akan pernah jadi pemenang. Maka di antara keinginan musuh-musuh agama ini adalah menjauhkan kita dan umat dan anak cucu kita jauh dari Quran. Kalau umat ini sudah jauh dari Quran, mereka umat ini mudah dikuasai. Itu kata kunci Allah sebutkan dalam Quran. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ketika dulu di zaman Nabi baca Quran, lalu terdengar oleh Abu Jahal dan bala tentaranya, pengikut-pengikutnya, tokoh-tokoh Quraisy itu. Apa kata mereka? Kalian-kalian nih, jangan kalian dengarkan Muhammad tuh ngaji Kalian tersihir oleh apa yang dibaca Muhammad nanti. Jadi kalau Muhammad sedang ngaji, kalian buat gaduh, kalian buat ribut, kalian buat kacau agar terpalingkan mereka untuk tidak mendengarkan Quran. Apa sebab? Kata mereka orang-orang kafir itu, selagi mereka bisa kita kuasai dan tidak dekat dengan Quran, maka kita akan selalu jadi pemenangnya. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kalau mereka sudah dipalingkan dari Quran, maka kita mudah menguasai mereka dan kita akan jadi pemenangnya. Hari ini mereka marah enggak kita baca Quran? Enggak. Dibiarkan aja. Tapi bagaimana tipu daya mereka untuk menjauhkan anak cucu kita dari Quran? Coba lihat. Handphone dengan game online-nya membuat hari ini anak-anak kita lalai enggak? Jauh enggak dari Quran? PlayStation yang mereka habis waktu dan mereka mencandu, mereka tak lagi ingat Allah, tak ingat solat, tak ingat Quran, betul enggak? Apakah mereka jadi pemenang? Iya. Selagi ini enggak disadari oleh umat, maka mereka akan jadi pemenangnya. Tapi kalau kita kembalikan power anak cucu kita kembali kepada Quran, maka insya Allah kita akan jadi pemenangnya. Siapa yang bisa melahirkan itu kalau bukan bapaknya sebagai tauladan ibunya? Kok anak disuruh mengaji, apa ada pernah mengaji baca roh? Ya enggak? Ngaji lah yang kau solat tu ustaz ang nunggu apa lah mengaji, apa bisu siapa ngaji, apa sibuk kan. Apa bisu saya mengaji. Anak disuruh mengajinya nak pernah mengaji. Ya ibu pegang Quran, maka Ramadan ini evaluasi bagi kita. Ini bulan Quran, maka mulai belajar. Oh, yang enggak pandai ngaji, belajar ngaji. Enggak ada cerita untuk tidak pandai tidak mengaji, itu enggak ada cerita. Kalau namanya umat Islam wajib pandai mengaji. Kalau enggak pandai nanti dihisab sama Allah di akhirat. Kemana aja kamu hidup? Umur sudah aku berikan, kesempatan ada. Kamu punya jabatan hebat, kamu perjuangkan dengan hebat. Untuk baca Quran kamu enggak bisa, kenapa engkau enggak peduli untuk perjuangkan? Ini urusanmu denganku, kata Allah. Bukan sekedar duniamu. Saat engkau berjumpa denganku, kemuliaanmu ada di sini. Kenapa engkau enggak pertaruhkan dengan baik, dengan waktu yang aku berikan, dengan nikmat yang aku titipkan? Engkau sibuk saja dengan dunia sampai tak sempat baca Quran, kata Allah. Ini saya terjemahkan pemahamannya. Ya Bapak Ibu, ngaji. Jangan seperti jamaah saya. Di Madinah itu kan kita mutawib itu kan bertanggung jawab terhadap bagaimana semangat ibadah jamaah gitu ya. Nah itu kita perhatikan gitu. Dan jamaah itu duduk, ya Allah gitu ya. Yang lain udah megang Quran nih Bapak. Tadi ada Bapak satu yang nggak megang Quran. Ya. Kita sangka dia hafiz Quran. Kalau nggak megang Quran ngaji kan hafiz Quran namanya. Ya Pak. Husnuzon saya kan begitu Pak. Oh ini mungkin Bapak ini hafiz Quran. Karena kawannya udah ngaji, dia bersandar di dinding Masjid Nabawi itu. Dia apa? Kan ada di apa tuh? Tiang-tiang tuh kan. Nah, sandar dia. Dia kamit mulutnya sih zikir mungkin, tapi dia nggak megang Quran. Itu yang membuat saya husnuzon dia hafiz Quran. Didatangi, didekati. Bapak, iya. Dari berapa hari ini saya tengok Bapak nggak pernah megang Quran, yang lain ngaji. Mohon maaf Bapak hafiz Quran, Pak. Kita tunduk kepalanya. Mulai titik air mata. Sabananya Ustaz. Sabana apa Pak? Sabananya Ustaz. Apa yang sabananya Pak? Lalu ngaku, sebenarnya mudah pandai mengaji. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya saya nggak pandai ngaji. Ya kan? Ini umroh yang keberapa? Udah sering Ustaz. Dah 8 kali mungkin. Umroh sering tapi nggak pandai ngaji. Iya. Kenapa Bapak biarkan Bapak nggak pandai ngaji?
Malu Ustaz kalau belajar. Saya udah haji, udah umrah berkali-kali. Nanti kau tahu kawan tak pandai mengaji kan malu hamba Ustaz. Apa malu ke Allah atau malu ke manusia? Kalau malu ke orang kan nampak gini Pak. Kalau malu ke Allah kan besok di akhirat pandailah jawab. Ya Rabb. Jadi gimana? Bapak wajib berdoa hari ini untuk diberi hidayah agar bisa baca Quran. Lalu siapa yang ngajar saya Ustaz? Tak ada orang ngajar, ambo ngajar. Tak, ambo datang ke rumah ambo datang ke rumah Pak. Alhamdulillah biiznillah. Ya, dalam hitungan 6 bulan lebih dia tunggu sungguh ngaji. Bukan karena Saifullah, tapi karena hidayah Allah yang Allah masukkan ke hatinya. Akhirnya dia bisa baca Quran. Umrah berikutnya dia bisa khatam Quran. Bahagia nggak? Bahagia. Mohon maaf, ternyata masih ada nggak saudara-saudara kita Muslim yang usianya 40 tahun ke atas yang belum bisa baca Quran? Banyak. Masya Allah. Mau dibiarkan kemana umurnya? Ya. Maka yang mendengarkan kajian ini, mari bersama kita sadari diri kita. Makanya dulu ketika ada COVID, tahun berapa itu? Kita nggak boleh sholat di masjid. Masih ingat? Pemerintah nggak membolehkan, harus sholat di rumah. Itu ketika selesai lebaran, halal bihalal, banyak ibu-ibu yang bertanya, curhat dengan Ustaz. Ustaz, kenapa ibu? Saya nggak pernah merasakan Ramadan paling senyap dan sepi kecuali Ramadan tahun ini. Kenapa gitu? Apa kata suami saya ketika sholat tarawih di rumah? Ma, sholat kita malam ini mulai silent saja. Kenapa silent Pak? Aku nggak bisa jadi imam bagimu. Aku sholat di kamar ini, kau sholat di kamar itu ya. Alangkah sedihnya seistri. Suami tak bisa jadi imam, ya kan? Ada lagi satu ibu-ibu, masih ada Ustaz, alhamdulillah juga lah Ustaz. Walaupun suami saya nggak bisa jadi imam, alhamdulillah untung anak saya masuk SDIT Ustaz, kelas 4 SD. Inyolah jadi imam apa yang di belakang. Bagus kalau apa? Itu kejadiannya waktu itu apa? Tak pandai dia baca Quran, ya Rabb, ya kan? Maka ini kondisi keadaan umat kita. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu belajar baca Quran. Kembalikan semangat kita kepada Quran. Makanya Al-Quran itu adalah imam bagi kita. Al-Quran itu yang menunjuki kita tahu benar dan tahu salah. Makanya Allah katakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu kata Allah, yahdi lillati hiya aqwam, yang akan menunjuki kita jalan yang aqwam, jalan yang paling lurus itu Al-Quran yang memberikan petunjuk. Maka oleh kerana itu Nabi SAW di bulan Ramadan itu Jibril selalu turun untuk mengecek dan mengulang bacaan Rasulullah SAW. Siapa yang mengatakan Nabi itu tidak belajar Bapak Ibu? Nabi itu belajar, gurunya siapa? Jibril langsung. Sahabat itu siapa gurunya? Nabi SAW. Tabi'in siapa gurunya? Para sahabat. Atba'u tabi'in siapa gurunya? Para tabi'in. Sampai kepada kita. Lalu siapa guru awak? Ambo kalau pandai mengaji Ustaz. Pandai menurut siapa? Pandai menurut ambo seorang. Saya Ustaz. Coba baca. Suruh baca oleh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Pandai Pak? Iya. Kata siapa? Kata saya. Oh. Kalau kata Bapak ya begitulah pandainya. Salah nggak Pak? Ya salah. Banyak nggak? Banyak banget. Ya Rabb, talaki. Ya Bu, ibu-ibu cari ustazah. Ya, dulu saya makanya sedih. Dulu berharap ketika buka tahsin pertama pindah Pekanbaru itu, berharap saya yang paling banyak ngaji itu bapak-bapak. Tapi sayang seribu sayang enggak. Saya nggak laku sama bapak. Ibu-ibu yang melakukan. Ibu-ibu murid saya yang paling banyak. Dan ibu-ibu itu diharap ibu-ibu tua yang usia 55, 60, enggak. Ibu-ibu sosialita. Ya, kalau berkumpulnya Pak, masuk ke ruangan tu rasa kata cabik bulu hidung, kan harum Ibu-ibu sosialita lah parfumnya harum-harum. Ya Bu ya. Padahal perempuan tu kan enggak boleh pakai parfum, tapi karena mungkin baru-baru ngaji. Ya, ada pula satu grup pengajian, Ustaz, kami kalau udah siap pengajian ini saya biasanya ikut karaoke kami Ustaz. Astagfirullahaladzim. Iya, ngaku mereka. Tapi sejak ngaji-ngaji begini Ustaz, sering Ustaz ngisi, kami tidak ikut karaoke lagi Ustaz. Lah sadar kami. Alhamdulillah. Beritulah dulu. Ya, saya ajarlah. Cuman kan kalau ngajar tahsin ibu-ibu nih, apalagi ibu-ibu muda, Masya Allah. Ini lama-lama iman bisa gugur juga dalam hati saya. Ini saya manusia biasa Pak. Kalau Pak Haji mungkin iman lebih kuat. Saya nih. saya bilang, iman saya lemah sedikit mungkin. Ya, apa pula tak Pak Haji? Coba Ibu.
Saya belajar yang ajar tahsin ibu-ibu muda, cantik-cantik, glowing-glowing, ya Rob. Harum. Ya kan? Harum lagi. Tahu lah Pak Haji kok. Ya kan? Suruh baca. Ibu coba baca huruf sya ya, tengah lidah naik ke langit-langit atas. Angin ini ditahan keluar. Sya. Mulai ibu tengah ngaji. Tha. Apa ndak pandang kepala ambo? Lama-lama carilah ustazah. Tapi ada ibu-ibu satu grup yang nantang juga, Ustaz, kami betul-betul mau belajar ngaji sama Ustaz. Guru kami tak ada. Dulu pernah tapi nggak ada lagi. Ustaz yang ngajar. Tapi ibu itu dibuat dalam chattingnya membuat saya tertantang. Apa itu? Kami mau belajar seni irama Quran. Saya tengok usianya 55, 60. Bahkan murid saya yang paling tua itu bukan nenek tapi super nenek. Usianya 85. Ada yang 85? Ini super nenek. Kalau nenek kan mungkin 60 nenek ada. Tapi kalau 85 kalau super nenek kok. Ya kan? Lah cucu cicit lado tuh. Tapi semangat belajar. Tapi yang membuat saya tertantang tuh beliau mau belajar seni irama Quran. Datanglah saya, ya. Ini udah 2 bulan yang saya ajar. Sampai sekarang masih saya ajar. Ya. Rupanya berkumpul 20 nenek-nenek. Nenek semua. Ya. Rumahnya besar, sudah siap papan tulisnya. Udah siap sound systemnya bagus, karena belum dulu puasa waktu itu. Ada pula menu soto hidangannya. Iko yang buat semangat, ada soto. Wah. Ya saya ajarlah. Ibu mau belajar seni irama Quran? Iya Ustaz, kami belajar irama. Saya ajarkanlah. Ibu betul dengar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata nenek tadi? Kalau mereka mati kami ni Ustaz. Ongok kami aja tidak sampai Ustaz. Tadi lah mati saya dan bilang, tadi nenek katanya mau belajar seni irama Quran. Ini seni irama Quran. Kalau ini yang ibu-ibu mau belajar, ada 7 lagunya. Mulai Bayati, Soba, Hijaz, Na'awan, Rosika, Jiharka, ada bayati asli, bayati suri, bayati nawa, jawab, jawab. Kapan kami ketamat Ustaz? Jadi ibu katanya boleh irama yang mana? Saya coba lagi. Oh mungkin bukan itu maksud ibu. Mungkin begini saya bilang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Yang mode itu yang kami ingin Ustaz. Oh yang ini namanya murattal. Iya, kenapa ibu mau belajar murattal tartil ini? Supaya bacaan kami bagus Ustaz, ada iramanya dikit, semangat kami ngaji. Untuk apa Bu? Kami mau khatam Quran nanti Ramadan Ustaz. Kami ingin bagus bacaannya dari sekarang. Oh kalau begitu tujuannya, saya mau ngajarnya. Saya bilang, kenapa? Nenek-nenek semua. Mau namu tengok mulutnya, ibu baca sya ya nek. Walaupun nenek itu ngomong sya nek ta, sya nek ta, Syane, tak, lama-lama tanya, giginya cukup lah, tak cukup lah Ustaz, giginya nak aduh lah. Waktu itu nak topek-topek hurufnya, tapi insya Allah aman saya ngajar, tak mungkin saya tergoda sama nenek 85. Aman tu, ya kan? Ya Rabb, ini saya dalam hati saya, ya Allah, ini usia nenek-nenek, semangat belajar, saya support yang begitu. Nenek-nenek masih semangat belajar walaupun memperbaiki hurufnya cukup lama. Apa kata saya? Nenek-nenek harus sabar ya. Kami khawatir bukan kami yang tak sabar Ustaz. Ustaz yang tak sabar katanya. Ustaz yang tak sabar ngajarin kami katanya. Insyaallah saya sabar saya bilang. Iya, karena tadi perbaikan huruf sebulan belum tepat-tepat enggak apa-apa. Disitulah makna yang disebutkan Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara walladhi yaqra'ul Quran wa yata'tahu fahuwa alaihi syakkun falahu ajran. Orang yang kemudian lancar baca Qurannya, fasih, makhrajnya bagus, sifatul hurufnya bagus, wakaf tidaknya benar. Ya, ini kadang-kadang kawan mengaji di mana togak di situ habis bensin, di situnya berhenti. Mulai ini tengah jalan lah, situ dia berhenti. Mana bisa, Quran itu punya aturan, jangan dipenggal-penggal maknanya. Berhentilah di tempat yang aman. Ada wakaf ibtidak namanya. Ini enggak paham di mana berhenti, pokoknya kena hati jadi berhenti.
Dia tak mau belajar pokoknya. Nah ini diajarin, Masya Allah. Pelan-pelan ibu-ibu tuh paham, oh begini. Jadi kalau nanti sudah tahsin kami udah bagus, selesai Ustaz. Enggak, belajar lagi maknanya. Selesai Ustaz, enggak, belajar lagi tafsirnya. Selesai Ustaz, didalami, diamalkan, semua diteruskan. Enggak ada kata tamat untuk belajar Al-Quran. Makanya kalau ada bapak ibu, saya udah khatam lah Ustaz, tamat saya ngaji belajar nih. Enggak ada. Saya Masya Allah, saya 10 tahun jadi imam di RPP dulu. 10 tahun. 2015 jadi imam paripurna di Ar-Rahman. Saya cari guru lagi sampai sekarang. Saya cari guru lagi untuk tahsin saya, lisan saya. Ketemu guru saya, Ustaz, coba dengan Al-Fatihah saya, masih ada saya yang salah hurufnya. Ya Rabb, salah ya Allah, aku jadi imam, bagaimana aku salah membawain jamaah yang banyak ini ya Allah. Takut kepada Allah, belajar lagi, perbaiki. Tanya guru saya, Ustaz belajar Al-Fatihah berapa lama Ustaz? Enggak lama doh Ustaz, saya belajar Al-Fatihah 1 tahun lamanya. Oh ya Rabb, guru saya belajar Al-Fatihah 1 tahun lah Bu. Kenapa gitu Ustaz lama kali? Karena Nabi mengatakan la salatan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang kalau tak membaca surah Al-Fatihah. Apa maknanya? Mesti benar bacaannya. Jadi kalau umat sekarang nggak benar baca Al-Fatihahnya, malas pula ikut berjamaah solat, apa yang membuat dia Allah dibanggakan kepadanya? Maka kalau lemah bacaan surah Al-Quranmu, Al-Fatihahmu lemah, ikutlah berjamaah. Karena bacaan imam itu menyempurnakan bacaan makmum. Ikut ngaji tak pandai berjamaah tak lah namu. Ya, gimana kemuliaan kita akan ada? Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang muliakan Allah, Ramadan ini bulan Quran, mari kita ajarkan kembali kepada Al-Quran dan pastikan anak cucu kita untuk siap belajar Quran dan menghafal Quran. Kalau 10 keluarga kita hendaknya 1 ada yang hafiz Quran, gitu maksudnya. Berat Bapak Ibu. Suatu kali anak saya ini pondok telepon karena mau setoran 15 juz. Abi dengan urai air mata, tak sanggup kakak Abi, berat kali Abi. Ini mau ngulang murojaah sekian lama. Iya, saya diam, saya senyum aja. Iya sayang, kenapa nak? Iya, kawan-kawan bisa enak Bi nggak ngapal Quran. Kakak, iya nak. Surga itu murah atau mahal sayang? Mahal sih Bi. Membayar dengan Quran. Makanya setan nggak senang kakak ngaji, apalagi menghafalnya. Kalau kakak mau santai-santai ya santai seperti mereka, tapi nggak dapatkan kemuliaan Quran di surga nanti. Kakak mau mulia sih Bi, tapi ya kalau tapi semuanya setan nak. Hilangkan tapinya, ikhlaskan hatimu, insya Allah Allah mudahkan. Di tengah perjuangan sulit itulah kemuliaanmu ada. Karena itu menghafal Quran tidak mudah. Kalaulah mudah hafal Quran, semua orang bisa hafalnya dan semua orang bisa mendapatkan kemuliaan itu. Tapi tidak orang tertentu yang diberikan kemuliaan itu. Kalau kakak mau ambil silahkan, ya. Tapi Abi berharap kakak mengambilnya, ya. Tapi kalau kakak tidak mau ngambil, kakak yang rugi. Mau nggak? Mau sih Bi. Nah kalau mau serahkan sama Allah. Ya kalau kita ikut lemah Pak, iya nak mau berat nak, udahlah nak, nggak usahlah kau hafal lagi, buat poning-poning kepala aja. Senanglah dia, merdeka katanya. Bebas dia. Tapi disitulah kehormatan Al-Quran yang membuat kita wajib bersabar dengannya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Quran, kata Allah, berlindunglah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Kenapa berlindung dari godaan syaitan terkutuk? Karena syaitan tak senang kita ngaji. Makanya kalau kita ngaji diganggunya. Syaitan tak senang mendengarkan Quran. Makanya kalau ada Quran dibaca dia takut. Maka dia nggak ingin kita baca Quran. Makanya guru saya tadi bilang, apa kata beliau? Kalau kamu payah menahan kantukmu, kalau kamu payah membawa tidur matamu, maka kau peganglah Quran. Sebentar lagi kau ngantuk. Tapi kalau engkau payah menahan kantukmu, kau peganglah handphonemu, maka kamu tak ngantuk-ngantuk. Cobalah. Benar nggak kalimat ini? Ibu payah mengantuk, ya, payah mengantuk, wah, ya kan? Nak ngantuk, nak mau ngantuk matu dulu. Bu baca Quran. Bentar layu tuh. Tapi ibu payah nahan kantuk, bapak payah nahan kantuk. Kantuknya tahan berat kali. Coba buka handphone. Nyolong mata. Itulah godaan syaitan tuh hebat. Tak senang dia kita baca Quran. Maka disuruh berlindung. Ya Pak Ibu, saya sering kadang-kadang kalau ada diundang ke rumah pengajian, kadang kalau dekat dengan penghuni rumah saya tanya, Ibu cantik kaligrafinya ya. Iya Ustaz. Kenapa Ibu tempel nih di dinding nih? Untuk apa ditempel air kursi di sini Bu? Ustaz, kata guru-guru, kalau air kursi ditempel di dinding rumah, setan nggak masuk ke rumah. Iya tuh Ustaz, tunggu dulu saya bilang. Ibu baca nggak
Enggak dah Ustaz, ambo tengok saya enggak pernah mau baca. Bahalo setan tu kata aku ibu enggak pernah baca dah. Yang takut tu kalau dibaca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan yafirru minal baitil ladzi yaqra'u fihi suratil Baqarah. Kalau dibaca surah Baqarahnya syaitan baru lari. Tapi kalau ibu tempel di dinding ketawa dia. Kalau ibu tak pernah baca, jadi tak boleh menempel. Boleh hanya cambuk. Tapi jangan itikat ibu hanya ditempel syaitan takut. Enggak akan pernah takut syaitan tu. Tempelkan di hati ibu, ibu wiridkan, ibu baca, baru syaitan tu takut kepada ibu. Oh gitu Ustaz. Iya. Mahalnya kaligrafi ibu yang ibu tempel sampai 50 juta tak bermakna di hadapan Allah kalau di hati ibu tak pernah ibu tempelkan. Walaupun kaligrafi tak ibu tempelkan ini di rumah ibu, tapi ibu tempelkan ayat itu di hati ibu, lebih mahal daripada kaligrafi yang ibu tempelkan ini. Gitu ya Ustaz. Oh ya, mulai hari ini baca, amalkan. Ya ibu, amalkan. Makanya kalau ibu nanti ngaji di rumah waktu maghrib baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Belum sampai ke ujung apa kata laki ibu, "Ma, tinggi bana suara terganggu ambo ni. Kurangi 10 mes sikit, mengganggu orang saya." Berarti suami ibu jadi tunjuklah nyo berang je kok. Abang kau setan ya gitu berangnya. Ya, pahami aja lah. Ya kan? Nah itu. Makanya kalau ada orang kesurupan maka diruqyah dengan ayat-ayat Allah. Dia takut mendengarnya. Maka oleh karena itu jadikanlah keluarga kita ahlul Quran. Kata Nabi SAW, ahlul Quran ahlullah. Ahli Quran itu keluarganya Allah. Mau nggak jadi keluarga Allah? Jadi keluarga Pak Dirut aja mau. Apalagi jadi keluarga Allah, ya Rabb, nikmatnya Quran itu. Maka itu istimewanya kadang ada dalam Ramadan, maka kita latih sekarang. Minimal sekali, minimal Bapak Ibu sekali khatam. Ya. Kalau bisa 2 kali, 3 kali. Masya Allah, khatamkan. Dan siapkan waktu Bapak Ibu. Kalau nggak disiapkan dia nggak akan mudah Bapak Ibu. Ini berjuang ini jihad bukan mudah. Baca Quran tuh nggak mudah Bapak Ibu. Karena tadi capek aja. Kadang-kadang baru baca 2-3 ayat, waduh lemas bawaannya. Kalau nggak dilawan, oh bisa tutup. Tapi kok capek tadi? Saya buka handphone, kok nggak hilang capek saya? Itulah syaitan Mama. Ya, makanya oleh karena itu berlawan. Di mujahadahnya sangat tinggi untuk baca Quran. Coba lihat. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina gitu deh. Cobalah kalau baca ya. Ini saya, iman yang masih lemah. Ya, mungkin Bapak Ibu lebih dahsyat untuk semangat dibanding saya. Ya, yang tahu Pak serius nih. Bukan. Saya doakan. Bapak ini husuzon aja. Ya kan? Karena perjuangan kita bukan mudah. Oleh karena itu, apa istimewanya Ramadan? Karena dia adalah bulan Al-Quran. Dah keberapa? 2 baru, sekarang ketiga. Kenapa Ramadan itu istimewa? Kita ulang-ulang kaji saja. Yang ketiga, karena di dalam Ramadan itu ada tarawih. Ada nggak tarawih di 11 bulan yang lain? Ada? Maka kalau bapak-bapak absen tarawih, rugi besar. Kalau ibu-ibu absennya kena halangan, ya dipahami. Ini bapak-bapak, apa halangan apa? Kau sakit? Iyalah. Iko nak sakit dan minum taluk di kadai dia. Nyo datangnya ke masjid dia. Namunnya duduk di lapau, duduk di tagak di belakang imam lah. Rugi besar. Makanya Nabi SAW mengatakan, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menegakkan malam Ramadan, kata qama itu ditafsir para ulama. Imam Nawawi mengatakan apa makna qama Ramadan itu? Yakni salat tarawih. Salatut tarawih. Ya, baru ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kalau man shoma ramadanan, apa itu puasa? Ya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, makan dan minum, jelas. Sampai begitu. Ini qomanya apa nih? Qoma ini menegakkan malam Ramadan dengan memperbanyak salat sunat. Di antara yang paling masyhur yang disunahkan Nabi, walaupun itu Umar bin Khattab yang menjadikan dia berjamaah, sunnah mengikuti Umar bin Khattab,
Ya, Nabi SAW 2-3 hari dia di masjid, solat itu di rumah. Maka Umar menghidupkan kembali solat sunat tarawih itu. Maka mazhab Syafi'i dan para ulama yang lain mengatakan maka mengikuti itu adalah sunnah. Ada yang mengatakan sunnatun muakkadatun, solat sunat tarawih. Maka oleh karena itu jangan tinggalkan dengan berbagai alasan yang kita tak ada kepantasan alasan itu di hadapan Allah untuk kita berargumentasi. Maka tegakkan malam Ramadan. Ya Bapak Ibu, sekarang banyak masjid-masjid istimewa. Ya, kalau Bapak masjid-masjid yang hari ini bangun pribadi orang-orang kaya yang imamnya dipilih bagus-bagus banyak. Yang terbaru sekarang masjid di depan UIN atau di mau di jalan tol itu Al Husna namanya, ini dibangun oleh keluarga Awal Bros. Ya, saya nanti nuzul Qur'annya di sana di malam ke-18. Setiap subuh, Rabu subuh saya di sana. Ya Bapak Ibu. Ya, yang ini Awal Bros yang bangun itu, Masya Allah diwakafkan. Ini nikmat, masjidnya bagus. Ya, soundnya bagus, imamnya bagus-bagus. Nah, sholat di sana, atau sholat dekat rumah, atau di mana aja. Maka ramaikan itu malam Ramadan. Jangan sampai absen kita. Ini perjuangan Bapak Ibu. Belum tentu lagi jumpa dengan Ramadan tahun depan. Siapa yang bisa memastikan? Ya kan? Rugi kalau tarawih ditinggalkan. Apa yang menyebabkan kita tinggalkan tarawih? Maka ikutlah berjamaah dengan imam. Ya, kalau nak panjang ayatnya pilih yang 1 juz. 1 juz 1 malam ada di Masjid Abu Darda sana tuh. Ya kan? Nah. Ya, kalau ingin 1 juz. Kalau yang biasa-biasa, nih masyarakat awam kita belum siap 1 juz, banyak masjid-masjid yang udah bagus. Al-Falah, ada Ar-Rahman, dan masjid-masjid lain yang bagus-bagus. Nah, pilih. Rata-rata di Pekanbaru masjid sekarang, Masya Allah, ya hidup sekarang suasananya. Ya Ibu. Ya, jadi ambil peluang itu untuk berdiri. Jangan pula badan kuat, tegap, tapi imam terlebih panjang sedikit aja, mulai pula. Ini kadang-kadang jadi imam sekarang ini serba susah. Karena alarm itu dipegang jamaah. Tahu? Tadi imam baca ayat pendek-pendek. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ayat keduanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu jamaah hening luar biasa, khusyuk banget. Khusyuk kali. Tiba imam agak panjang dikit baca ayat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Mulai bapak di sini batuk. Terus imam ayat, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Batuk lu sudut situ aja. Tadi kok keluar kafirun sama al-ikhlas enggak ada batuk. Kini kok batuk-batuknya? Itu alarm dari jamaah. Imam panjang mana ayat pendek seketek. Ini lo batuk-batuk aja. Ini kadang-kadang sekarang ini pintar-pintar jamaah, tapi di sini enggak ada. Di sini iman-iman yang kuat-kuat aja. Ya ada. Ya. Oh. Hah? Ya. Janganlah pula begitu. Ikhlaskanlah, ya kan? Kalau imam tu agak panjang dikit, Masya Allah. Ya, enggak aja kenikmatan. Makin panjang ayatnya makin nikmat. Ya, inilah solat tarawih. Maka berdirilah, ya, kejarlah tarawih itu dan disiapkan juga solat malamnya sebelum sahur sebagai bagian menghidupkan malam-malam Ramadan. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Yang terakhir saya singkatkan saja, kenapa istimewa Ramadan itu? Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan oleh Nabi dari yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Berlipat gandanya kebaikan pahala dalam Ramadan itu tidak ada di luar Ramadan. Maka Nabi mengatakan kullu amal ibni adam lahu, setiap amal anak Adam itu untuknya, illa as-saum, kecuali pahala puasa, karena aku sendiri yang akan membayarnya sesuai dengan apa yang aku inginkan. Kalau keumuman hadis kan disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Quran itu, kata Nabi, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti satu huruf berdapat 10. Berarti alif lam mim 3 huruf mendapatkan 30. Kalau Nabi mengatakan hadis kursi ini illa saum, boleh jadi pahala satu huruf dalam Ramadan baca Quran nilainya berapa? Unlimited. Terserah Allah, mau 1 juta kata Allah, mau 1000 kata Allah, tergantung Allahnya. Karena illa saum, aku yang bayarnya.
Maka semua kaitan ibadah dalam Ramadan itu, baik qiyamul lailnya, baik kemudian tarawihnya, baik kemudian baca Qurannya, baik sedekahnya, itu Allah yang bayar langsung. Maka oleh karena itu rugi kalau nikmatnya Ramadan yang spesial ini, yang lebih utama daripada seluruh bulan yang ada, yang kita biarkan terbuang dengan percuma, maka rugi kita dalam kehidupan ini. Maka oleh karena itu saya cuma ingatkan diri saya dan kita semua untuk kembali, mumpung ini di awal Ramadan, baru hari Ramadan yang ketiga, baru tarawih yang keempat, maka oleh karena itu jangan lewatkan Ramadan dan malam siangnya untuk sempurna dan spesial melaksanakan ibadah. Sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada suami kita, sampaikan kepada anak-anak kita yang sudah mulai balik berakal, untuk mereka mengambilkan momentum Ramadan menjadi spesial dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sedikit tausiah ini menguatkan kita. Sudah 1 jam saya mengisi, mudah-mudahan ada hikmahnya dari apa yang kita sampaikan. Kalau ada diskusi setelah ini boleh disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada? Kalau sudah terlanjur, Ya, silakan. itu tadi Ustaz, karena kemarin mulainya saya ngaji sebelum 2 atau 3 hari sebelum Ramadan datang, kebetulan saya katakan, jadi saya lanjutin aja. Ya, boleh sih sebenarnya, tapi yang terbaik itu kita ambil dari awal lagi supaya hitungan sempurna, awal dan sampai akhir khatam. Ya, kalau soal pahala kan Allah yang menentukan. Tapi kalau ingin khatam sempurna itu, anda start Ramadan supaya hitungannya adalah from zero lagi, ya kan? To hero, mulai lagi dari awal, supaya nanti. Waktu itu memang saya tanya juga kan ke guru juga, dilanjut aja, kebaikan itu nggak apa-apa dilanjut. Ya, tidak ada masalah sebenarnya, ya kan? Cuman kalau ingin menghitung nilainya, diambil awal lagi. Tapi kalau ingin lanjut boleh, karena itu sudah tertib kita baca dari awal, tidak ada masalah. Itu teknis saja. Yang penting baca Qurannya, ya Pak. Ya, baik. Karena pernah juga gini, di saat menunggu itu akhirnya keenakan gitu, dalam beberapa hari saya nggak ngaji, nunggu gitu kan, akhirnya malah kebablasan gitu, ada yang ketinggalan. Kalau kita tunggu nanti nggak selesai, pasti. Karena syaitan tuh pasti senang di kita menunda, untuk tidak ngaji itu senang kali. Padahal kita ada porsi waktu. Di kantor kadang-kadang kita sibuk, tapi ada waktu senggang. Siap sholat masih ada waktu setengah jam, atau ada kesempatan. Apalagi hari ini kita simple kan, Quran bisa di Android, Quran bisa di digital, yang hari ini tidak ada alasan lagi. Apa alasannya gitu ya? Hari ini sudah teknologi memudahkan kita untuk bisa baca di mana-mana, bisa. Baik. Ustaz, bagaimana kalau Ustaz ya kan sholat jemaah Ustaz di masjid misalnya kan imam lagi baca Al-Fatihah, terus ada ayat itu Ustaz. Terus kayak kalau kita sebagai makmum itu kita dengarkan aja atau kita baca ayat juga, baca Al-Fatihah sama ayat juga. Karena ada juga kawan yang bilang katanya, apalagi ada sholat tarawih gini, katanya kalau imamnya lagi baca itu kita diam aja, jangan baca apa-apa katanya. Baik. Ini kajian khilaf dari para ulama mazhab, iya kan? Ya, karena semua dalilnya kuat, gitu. Kalau dalil yang mengatakan dengar saja, karena dia ambil ayat fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kamu dibacakan ayat, maka dengar, diam, gitu kan? Nah, yang membaca tetap dalilnya adalah tadi la sholatan liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya kalau tak membaca surah Al-Fatihah. Iya kan? Nah, tapi dalam berjamaah ada yang menguatkan, karena bacaan makmum itu disempurnakan oleh imam. Imam itu bacaannya adalah bacaan makmum, al-imam liyutamma bih, imam itu untuk diikuti, maka engkau mendengarkan. Tapi ada ulama, dalam salah Imam Hanafi memberikan jalan tengah. Kalau solatnya itu solat jahar, maka engkau dengarkan baca imam. Tapi kalau solatnya sir, engkau ikut membaca, karena imam tak membaca. Berarti tak membaca tak didengarkan karena sir. Artinya kalau solatnya jahar, maka engkau dengarkan. Kalau solatnya sir, maka engkau baca. Itu jalan tengahnya. Dua-duanya benar. Yang tidak benar, yang nggak sholat-sholat. Ya, itu kembali keyakinan, ya kan? Nah, kalau mazhab Syafi'i dia membaca, ya tetap membaca. Imam membaca, dia tetap ulang Al-Fatihah sendiri. Itu, ya Bu. Nah, kita ikutlah mana yang kita ini.
insya Allah. Tapi kawan tu bersekuku, oh saya tetap mendengar. Jangan pula ibu katakan, ang sasek emang ikut betul. Anda, ada kalau kita berilmu, kita paham apa yang menjadi rujukan orang itu, sehingga kita dewasa melihat perbedaan, tidak saling mudah menyalahkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya pahami dari kedangkalan ilmu saya seperti itu. Terus kalau kita baca itu Ustaz, apakah kita kalau yang kita baca juga, apa kita tunggu dulu Ustaz, imamnya selesai baca Al-Fatihah, kalau kita baca yang itu gimana? Ya, itu perbedaan lagi. Ya, mau dibaca langsung atau setelah imam baca Al-Fatihah. Ketika baca ayat baru baca Fatihah. Ya, Bu. Nah, itu ada khilafnya lagi di bab itu. Makanya tadi ibu pilih, kalau baca langsung boleh, ya, baca setelah itu baca ayat, kita baca ayat boleh. Nah, jadi kembali kepada apa yang menjadi rujukan kita dalam pandangan para ulama mazhab tentang itu. Itu yang saya pahami ya, Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Tanya Ustaz, bulan Ramadan itu kan bulan turunnya Al-Quran. Iya. Karena Al-Quran itu turunnya ayat itu kan bukan sekaligus Ustaz. Definisinya di bulan Ramadan itu gimana Ustaz? Apa? Maksudnya? Yang ayat Al-Quran itu kan turunnya terus Ustaz. Kejadian ini turun ayat ini, kejadian ini Iya. turun ayat ini. Itu kan sudah tuntas di zaman Nabi. Bukan berarti dipahami lagi nanti, oh berarti Quran itu belum sempurna, turun lagi setiap Ramadan. Enggak. Itu di waktu proses masa turunnya. Maka semua turunnya dalam bulan Ramadan. Gitu. Diturunkan Allah di bulan Ramadan semuanya. Tapi ada tahapan, ada. Sesuai dengan konteks kejadian, ada yang asbabun nuzul namanya dalam Al-Quran. Maka ayat ini turun karena ini, ayat ini turun karena ini. Ada asbabun nuzul. Ada yang proses Makkiyah, ada proses Madani. Madinah. Ada waktu ketika Nabi di Mekah diturunkan, ada ketika Nabi waktu di Madinah. Tapi yang jelas inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, dia diturunkan di malam Ramadan. Ya, makanya melihat ayat Lailatul Qadar itu sebenarnya ya nuzul Quran itu ya yang indah itu di 10 terakhir bukan tanggal malam 17 gitu. Ini kajian khilaf ya. Nah, karena berdasarkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nabi mengatakan Lailatul Qadar itu kemungkinan besarnya itu adalah 10 terakhir. Tapi tanggalnya enggak disebutkan. Yang paling dominan itu malam-malam ganjil. Tapi Nabi enggak harus membedakan malam ganjil malam genap, enggak gitu. Gitu. Cuma Nabi sebutkan sebagai itu rinciannya. Andaikan disebutkan cuma satu malam dan Nabi tahu tanggalnya, lalu Nabi sebutkan hadisnya, malam Lailatul Qadar itu malam ke-27. Oh, itu masjid nak muat-muat tuh, sampai ke mana-mana tuh orang datang. Kenapa Pak malam ini aja ke masjid? Ah, udahlah 27-nya malam ini Lailatul Qadar untuk apa? Jadi ibadah dah 83 tahun lah dapat malam Qadar mau macam. Tidak bisa. Makanya dirahasiakan Allah agar di situ ada istihad, mujtahidun namanya. Kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya dengan perjuangan. Jadi pemahaman turun itu bukan berarti diturunkan lagi sekarang, enggak. Sudah selesai Quran itu diturunkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu selesai itu. Enggak ada lagi. Tapi kenapa disebut unzila fil Quran? Makanya kenapa diperingati? Karena dia ini kemuliaannya. Karena di situ dulu Al-Quran diturunkan. Oh, maksudnya begitu. Al-Quran ini kan bukan sekaligus turun dari Allah. Betul. Ya. Dia kan satu persatu tuh. Iya. Jadi Enggak hanya di Ramadan. Nah, berarti bukan di Ramadan dia turun ayat itu kan ada ayat di Al-Quran itu. Di Ramadan. Iya, Ramadan. Dirasakan ayat itu Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ayat. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya tidak disebut bulan yang lain. Saya nggak tahu ada ayat menyebutkan bulan lain, nggak ada. Yang ada syahrul Ramadan, begitu. Ini khusus yang Allah sebutkan. Maka unzila fihil Quran, diturunkan dalamnya Al-Qur'an. Prosesnya lama. Ramadan itu kan panjang kan? Ada Ramadan belum, itu tahapan. Ya Allah alam bisawab. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan dan mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم انصرنا والسلامة بالقرآن يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.